la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati masa-masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesyukuran sehingga kita bisa mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Baik, pertemuan bulan lalu itu kita sudah membahas tentang Bunda Khadijah, bagaimana Bunda Khadijah mendapatkan kabar gembira berupa dibangunnya sebuah rumah, sudah disiapkannya rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Nah, berkaitan dengan itu memang Rasulullah SAW kemudian hidup bersama Bunda Khadijah ini kurang lebih sampai 15 tahun sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, usia 40, menikah 25, usia 40 jadi nabi, berarti 15 tahun pernikahan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berdakwah kurang lebih 10 tahun di kota Mekah. Namun Bunda Khadijah itu meninggal dunia sekitar 3 tahun sebelum hijrah, ya, berarti 7 tahun tambah 15. Berarti Rasulullah bersama Bunda Khadijah itu 23 tahun, kurang lebih, ya, 23 tahun. Bersama 23 tahun ini ternyata dampaknya memang dahsyat, ya, dampaknya itu besar, meninggalkan bekas dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan suatu perasaan yang hilang ketika Rasulullah menghadapi kenyataan Bunda Khadijah meninggal, ditambah pula dengan wafatnya Abu Thalib, ya, nanti di tahun yang disebut dengan Amul Huzn atau Amul Hazn, itu tahun kesedihan, 3 tahun atau 2 tahun sebelum hijrah. Ya, sampai membekasnya cukup mendalam sampai Nabi SAW selalu bisa mengenang, bisa merasakan sebuah kehilangan ketika Rasulullah teringat, dan ketika sudah di Madinah, bahkan setelah Rasulullah memiliki beberapa istri juga Rasulullah masih terus mengenang Bunda Khadijah ini, ya, sehingga menimbulkan beberapa komentar-komentar dari istrinya. Nah, hari ini kita akan melihat sedikit bagian dari komentar-komentar itu, ya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far tentang Bunda Khadijah ini, sebuah peristiwa yang langsung juga dari An Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah, jadi langsung dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi walaupun Bunda Aisyah ini yang berpolemik atau bukan berpolemik, ya, kira-kira yang berinteraksi dengan Nabi dalam keadaan ini, dalam kondisi ini, namun tetap diberitakan, jadi tidak disembunyikan tentu saja. Ini merupakan salah satu keutamaan Bunda Aisyah. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga Nabi itu diriwayatkan oleh beliau. Jadi sampai ada kitab yang disebut dengan Musnad Aisyah, ya. Kitab Musnad Aisyah itu berisi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, banyak sekali. Sehingga kita bisa melihat keseharian Nabi di rumah tangganya bersama istri-istrinya. Bisa kita lihat dari situ. Nah, ini salah satunya. Qalat ma ghirtu ala ahadin min ghirtu bukan di sini bahasanya ma ghirtu ala ahadin ma ghirtu ala Khadijata, itu bahasanya, ya. Tidak pernah aku merasa tersaingi gitu, atau merasa ghirtnya, ghort itu banyak maknanya, tetapi kaget juga bisa. Tidak pernah aku, tapi mungkin yang lebih tepat penerjemahannya itu, tidaklah aku merasa tersaingi oleh seseorang sebagaimana aku merasa disaingi atau tersaingi oleh Bunda Khadijah. Walaqad halakti qabla an yatazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 3 sinin. Padahal telah meninggal dunia, Bunda Khadijah itu telah meninggal dunia 3 tahun, ya, 3 tahun sebelum Nabi SAW menikahiku, katanya. Jadi sudah meninggal tapi tercemburui, atau merasa tersaingi lah, bahasa yang paling enak didengarnya. Atau cemburu juga, memang ya biasa, cemburu kan manusiawi juga. Istri-istri Rasulullah itu cemburu juga dengan Nabi.
Jadi cemburu dengan istri yang sudah tidak ada. Kalau dengan yang ada, wajar aja orang cemburu, orang yang masih ada. Ini orang yang sudah tidak ada. Jadi apa yang membuat cemburu, kata Bunda, atau merasa tersaingi, Bunda Aisyah mengatakan, walaqad amara an yubashshiruha bi baiti min qasabin minal jannati. Jadi pembahasan kita bulan lalu nih, yang Rasulullah diperintahkan oleh Jibril atas perintah Nabi, atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira kepada Bunda Khadijah tentang qasab, tentang bi baiti min qasabin, rumah yang terbuat dari mutiara. Jadi tersaingi. Jadi ternyata ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, sekali waktu Rasulullah mengatakan bahwa aku dulu pernah diperintahkan oleh Jibril untuk memberi kabar kepada Bunda Khadijah bahwa dia sudah disediakan rumah di dalam surga berupa terbuat dari mutiara, ya, la sakhabun fihi wala nasabun, tidak ada keluhan, tidak ada rasa apa namanya kesal, ya, tidak ada rasa orang yang apa namanya keluhan, dan tidak ada suara-suara yang melengking, dan tidak ada rasa kekesalan di dalamnya. Nah, itu yang membuat Bunda Aisyah kemudian merasa tersaingi, karena memang Bunda Aisyah ini masih muda secara usia waktu itu, sehingga ketika berbicara dengan Nabi, ya tentu saja dengan layaknya seorang istri yang memang usianya masih muda. Jadi mungkin berbeda dengan Bunda Khadijah yang lebih secara usia lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sahabat bertanya apa itu rumah dari apa namanya tadi dari mutiara, kata Nabi, ya di dalamnya tidak ada ribut-ribut dan di dalamnya tidak ada keluh kesah. Jadi para sahabat mengambil ibrah, dan para ulama kemudian menafsirkan salah satu ciri-ciri rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu jarang ada keributan di rumahnya, ya. Jarang ada keributan, jadi segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang bijaksana. Ya tentu ini sulit untuk kita lakukan sebagai manusia biasa. Manusia yang masih ada ego, masih ada apa namanya rasa-rasa merasa lebih baik, ya. Istrinya merasa lebih baik dari suaminya, suaminya merasa lebih baik daripada istrinya. Itu biasanya agak sulit kalau kita mungkin, tapi dengan usia pernikahan biasanya makin lama makin matang untuk hal seperti itu. Tapi Bunda Aisyah merasakan itu. Wa fi haditsin akhar anna Aisyah taqala, di dalam hadis yang lain ditambahkan keterangan oleh Imam Al-Khaf'ami As-Suhaili ini dalam kitabnya Raudhul Unuf, qalat, berkata, ma tadhkuru min ajuzin hamra asyidqaini halakat fi dahri. Ya. Jadi apa ya istilahnya nih? Apa-apa yang dikisahkan tentang seorang wanita yang hamra asyidqain, ya. Syidqain ini apa namanya? Dua bagian ini nih, pipi nih, ya, bagian rahang, bagian yang ada di pipi yang kemerah-merahan, padahal sudah meninggal cukup lama. Ya, jadi kata Bunda Aisyah, aku merasa masih tersaingi kepada perempuan yang sudah meninggal dunia cukup lama. Qad abdalakallahu khairan minha. Ya, jadi Bunda Aisyah mengatakan, bagaimana mungkin engkau masih mengingat, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau masih ingat kepada perempuan walaupun dia kemerah-merahan pipinya tapi sudah meninggal lama, sedangkan padahal abdalakallahu khairan minha, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gantinya yang lebih baik, ya, daripada Bunda Khadijah. Faghadiba Rasulullah SAW, Rasulullah tidak berkenan dengan perkataan Bunda Aisyah seperti itu, mengatakan bahwa sudah ada gantinya. Kemudian Rasulullah bersabda, wa qala Rasulullah SAW, wallahi ma abdalani Allahu khairan minha, demi Allah tidak ada, ya, atau tidak tepat mengatakan bahwa Allah sudah menggantikan Bunda Khadijah dengan yang lebih baik, dengan seorang wanita yang lebih baik. Kata Nabi, amanat bi hina kadzabani, dia telah beriman kepada apa yang aku bawa, apa yang diberikan oleh Allah kepadaku. Hina kadzabani, ketika manusia, hina kadzabani an-nas, ketika manusia masih mendustakan aku. Jadi poin
poin Rasulullah tidak suka dengan pernyataan Bunda Aisyah itu adalah poin bukan karena cantiknya, bukan karena yang lain-lain yang sifatnya fisikal, tetapi kata Nabi kelebihan Bunda Khadijah satu, yang pertama adalah dia sudah lebih dahulu beriman ketika manusia yang lain masih belum, ya. Itu bukan sekedar pernyataan sederhana, ya kita mungkin mendengarnya biasa-biasa aja, ya beriman pertama kali. Perlu diingat ketika ada sesuatu hal yang baru, ini kita berbicara secara permisalan. Ketika ada sesuatu yang baru, cara berpikir yang baru, maka dibutuhkan keberanian dan tekad yang kuat bagi manusia untuk menjadi yang pertama kali mengikutinya. Nah, ketika itu Islam baru turun, artinya Rasulullah SAW baru saja turun dari Gua Hira, diperintahkan untuk membaca, diceritakannya kepada istrinya yang pertama kali mendengar, terus istrinya tanpa ada suatu kekhawatiran, tanpa ada suatu keraguan-raguan mau beriman, itu merupakan sebuah hal yang tidak bisa dianggap remeh. Kalau sekarang orang masuk Islam ya biasa saja, karena sudah banyak orang masuk Islam. Contoh yang bagus sudah miliaran, ulamanya sudah ada, kitabnya sudah beres, hukumnya udah rapi, ya modul-modulnya istilahnya begitu. Sudah ada semua, mau belajar mananya. Beda tentu saja dengan Bunda Khadijah ketika yang turun baru beberapa ayat. Nah, belum ada cerita-cerita, belum ada ayat-ayat surah-surah Madaniyah kan, surah Makkiyah itu kan sebagian besar tentang tauhid. Belum ada cerita tentang how to-nya. Belum ada cerita tentang pembangunan tentang masyarakat, hubungan sosial, belum ada, baru masalah tauhid saja. Tetapi beliau sudah berani mengambil resiko menjadi seorang yang beriman. Makanya kata Nabi, nggak bisa begitu engkau menilainya, wahai Aisyah. Amanat bihina kadzabani nas. Dia sudah beriman ketika manusia yang lain masih kadzab, masih mendustakan aku. Jadi menarik, Rasulullah membela Bunda Khadijah dengan aspek keimanan. Ya, jadi kalau misalnya ada bapak-bapak di sini sudah ditinggal oleh istrinya, kemudian menikah lagi, kemudian istri yang baru ini yang sekarangnya itu, kemudian cemburu dengan istri yang lama yang sudah meninggal yang dia omong-omongin. Mungkin pembelaan kita yang pertama belum tentu keimanan. Ya, mungkin rasa sayang, rasa cinta, ya, memori-memori. Jadi menarik ketika Rasulullah menempatkan amanat bihina kadzdzabani nas. Kemudian yang kedua, wawasatni bimaliha hina haramani nas. Ya. Jadi kata Nabi SAW, dia telah mempersembahkan hartanya. Dia telah mengorbankan hartanya hina, ketika manusia masih mengharamkannya. Maksudnya sebelum ada dukungan, sebelum ada manusia yang mendukung dengan infak dan sedekah, Bunda Khadijah itu bukan sekedar ngebantuin, ibaratnya nih ya cicilan gitu, bukan bukan uang-uang receh, tapi sudah menghamparkan. Jadi bahasanya itu pertama dia sudah beriman ketika belum ada orang yang beriman, yang kedua dia sudah menghamparkan hartanya sebelum ada manusia yang mendermakan apa-apa. Itu kembali kan kalau kita bicara bisnis saja, itu kan investor pertama dibandingkan dengan investor-investor yang datang setelah bisnisnya kelihatan, itu kan pasti beda. Risk taking-nya itu, resiko yang diambil bagi pertama kali penanam modal pertama itu pasti nilainya beda, karena dia punya keyakinan, dia punya kepasrahan, dia punya loyalitas yang nggak main-main. Jadi kata Rasulullah, pertama dia sudah beriman lebih dahulu, yang kedua, dia sudah berkorban lebih dahulu. Ternyata manusia itu di mata Nabi, hatta istrinya, itu dilihat atau ditimbang pada konteks hadis ini, pada keimanan, dan makanya beriman dan kemudian bersedekah, beriman dan berinfak, beriman dan konsekuensi finansial itu bukan sesuatu hal yang bisa dipisahkan begitu saja. Gitu. Ya. Jadi penilaiannya itu Masya Allah. Yang ketiga, pembelaan Nabi, bukan pembelaan sebenarnya. Rasulullah mengingatkan kembali, menegur Bunda Aisyah bahwa jangan begitu kepada Bunda Khadijah. Ya, nggak bakal apple to apple lah kalau dibandingkan denganmu. Itu kira-kira.
Walaupun tentu saja Rasulullah nanti banyak memuji Bunda Aisyah dalam hal yang lain yang memang merupakan kelebihan Bunda Aisyah itu sendiri. Jadi kita nggak bisa kita ya karena nggak ada yang istrinya dua di sini. Kalau ada mungkin bisa. Jadi ketika menilai seorang istri dengan istri yang lain itu masing-masing memang punya kelebihan. Jadi Rasulullah tahu kelebihan Bunda Khadijah dan itu belum nggak bisa dilakukan oleh Bunda Aisyah karena aspek tadi datang dulu lebih dahulu. Bunda Aisyah nanti akan mempersembahkan aspek yang lain di dalam kedudukannya sebagai istri Rasulullah SAW, sebagai ummahatul mukminin, sebagai ibunya kita semua. Jadi kembali saya ingatkan ini pembahasan ini bukan lagi membanding-bandingin istri. Khawatirnya salah judul nih. Bukan membandingkan istri Nabi, bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada masalah itu. Cuma hanya mengatakan ketika Nabi mendengar ada sebuah perkataan, maka Rasulullah mengoreksinya. Dan koreksinya itu merupakan sebuah ibrah buat kita. Ya, untuk kita ibrah. Itu. Jadi kita melihat suami istri kan bukan hanya sebatas cinta yang ada, yang mengikatnya, yang sudah pasti ada. Kalau tidak ada cinta di dalamnya, tidak akan mungkin terikat dan terikat lama. Namun perlu kita perhatikan bagaimana keimanan ketika kita menikah itu. Ya. Keimanan kita naik seharusnya kan, bukan turun. Yang kedua, bagaimana pengorbanan kita di jalan Allah. Ya, setelah sekian tahun menikah, bagaimana bagaimana ketika kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan misalnya berinfak dan bersedekah ketika kebutuhan-kebutuhan rumah tangga juga banyak, tidak sedikit. Itu bagaimana cara menyikapinya suami dan istri. Nah, di situ mungkin poin-poin pentingnya. Nah, yang ketiga agak personal dan kemudian membuat Bunda Aisyah itu sedikit murung beberapa hari setelah itu. Tapi kemudian berseri kembali karena Rasulullah pinter-pinter ngambil hati istrinya. Jadi ada skill khusus juga itu. Apa yang ketiga ini? Waruziktul walad minha ya. Waruziktul walada minha wa hurrimtuhu min ghairiha. Aku diberikan rizki, dikaruniai rizki. Ini bahasa yang sering Rasulullah sebutkan ketika ditanya bagaimana Rasulullah kedudukan Bunda Khadijah. Aku diberi rizki berupa istri Khadijah. Gitu. Jadi Rasul itu merasa mendapatkan rizki yang besar. Ya, rizki dalam konteks yang luas. Ya, bahwa aku diberikan rizki berupa anak keturunan keluar dari rahimnya, dan aku tidak diberikan dari selainnya. Tentu saja ini konteksnya kan baru beberapa tahun di Madinah, itu Bunda Aisyah baru saja menikah dengan Rasulullah, sehingga memang lagi hangat-hangatnya. Ya, tentu saja konteksnya berbeda ketika nanti Rasulullah kan punya anak dari jadi saya lupa namanya itu. Maria Al-Qibtiyah, ya, istri Nabi kan ada yang berasal dari Mesir. Kemudian memberikan anak kepada Nabi yang bernama Ibrahim, yang kemudian meninggal dunia ketika masih kecil. Ini konteksnya sebelum menikah sebelum menikahi Bunda Maria Al-Qibtiyah. Jadi tiga hal ini disampaikan Rasulullah SAW. Rawahul Bukhari, hadis nomor 3821. Ya. Di kitab Fi Manaqibil Ansar, kitab Manaqib Al-Ansar. Boleh dicek itu. Di Muslim juga, jadi muttafaqun alaih, ya, di hadis riwayat Muslim, di Sahih Muslim, Fadailus Sahabah, di kitab Fadailus Sahabah, hadis nomor 2437. Ya. Begitu. Di Imam Ahmad juga, di Tabrani juga, banyak ini yang meriwayatkannya. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu kehidupan di rumah tangga Nabi. Jadi bukan berarti kehidupan di rumah tangga Nabi itu semuanya berjalan begitu saja. Ada poin-poin, ada saat-saat di mana Nabi SAW menegur istrinya, karena memang salah satu tanggung jawab suami adalah meningkatkan ya keimanan istrinya, artinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja setelah dan juga seiring dengan dia meningkatkan ketakwaan dan keimanan dirinya. Ya. Jadi ketika seorang suami membina atau menguatkan istrinya, itu bukan berarti dia sudah lebih hebat gitu ya, tetapi ini adalah satu tanggung jawab, ya, satu tanggung jawab.
Berikutnya, jadi sudah 2 tadi ya. Yang berikutnya ini adalah haddatsana ujungnya saja ya. Abu Najih qala uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam juzurun ya. Juzurun ya hewan ini apa namanya? Eh, unta yang dipakai untuk disembelih biasanya. Rasulullah SAW kemudian menyembelih apa namanya unta. Ya, kemudian fa akhadha Rasulullah SAW azman minha. Kemudian Rasulullah mengambil satu bagian tertentu yang cukup besar dibawa oleh Nabi SAW. Fana walahu Rasulullah SAW biyadihi, dibawa oleh Nabi sendiri dengan tangannya. Itu kebiasaan Rasulullah kalau memberi sesuatu itu memberikannya secara langsung atau membawanya secara langsung. Kemudian faqala Nabi SAW, idhab bihadza ila fulanah. Kata Nabi, oh berarti Rasulullah memberikannya, menugaskan kepada orang lain, mungkin kepada budaknya, tolong bawakan ini kepada fulana. Nah, yang dimaksud dengan fulana ini masih keluarga Bunda Khadijah. Faqalat Aisyah, kemudian Aisyah berkata, mengomentari peristiwa ini. Kemudian apa katanya? Di sini, lima ghamarta yadak, ya, apakah engkau akan membawa semua itu, maksudnya sebanyak itu kayak yang mau diberikan kepada keluarganya Bunda Khadijah. Ada sedikit bukan ungkapan lah, dari ungkapan hati. Saya nggak berani kalau ngomong celut. Ini istri Rasulullah SAW. Jadi komentar dari Bunda Aisyah. Sebanyak itukah yang mau dibawa? Faqala Rasulullah SAW mughdaban. Kemudian Rasulullah tidak suka dengan ungkapan ini, mengkritik ini, atau perkataan dari Bunda Aisyah ini. Kemudian Nabi bersabda, Inna Khadijata ausatni biha, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Bunda Khadijah ini dulu kalau berkorban atau dulu kalau memberi kepada manusia jauh lebih banyak daripada ini. Ini tuh pantas maksudnya. Ini tuh pantas untuk keluarganya Bunda Khadijah. Karena beliau sudah ngasih lebih banyak daripada ini untuk manusia. Fagharat Aisyah, kemudian Bunda Aisyah merasa tersinggung atau tersaingi lah. Waqalat, kemudian berkata, laka annahu laisa fil ardi imra'atun illa Khadijata. Wah, ini Bunda Aisyah ini bisa diperkirakan masih awal-awal pernikahan ini perkataan begini, karena menjelang akhir kehidupan Nabi, Bunda Aisyah perkataannya sudah tidak meledak-ledak seperti ini. Apa katanya tadi? Perkataan Bunda Aisyah mengatakan, ini Bunda Aisyah masih usia pernikahan awal lah. Baru tahun-tahun awal menikah dengan Nabi. Laka annahu, seolah-olah bagimu, laisa fil ardi, tidak ada di bumi ini, imra'atun, wanita selain Khadijah, illa Khadijata. Wah, Masya Allah. Ya, ngeri juga ya dengarnya ya. Bunda Aisyah ngomong kepada Nabi, seolah-olah apa nggak ada wanita lain yang di pikiranmu itu di dunia ini? Hanya Khadijah sajakah yang menambat hatimu, kira-kira? Kan ketika Bunda Aisyah sudah bersama Nabi di Madinah ini, kan berarti Rasulullah istrinya sudah 2 itu. Berarti Bunda Aisyah dan Bunda Saudah, ya. Istri Rasulullah yang ketiga di Madinah itu kan adanya Umar bin Khattab. Saya jadi lupa namanya itu siapa. Hafsah binti Umar. Sebelum Hafsah ini. Jadi ketika masih 2. Artinya Bunda Aisyah itu tidak ada saingan, karena Bunda Saudah itu dengan Bunda Aisyah itu kayak anak. Ya, bahkan nantinya kita tahu Bunda Saudah memberikan jatah kunjungan Nabi kepada Bunda Aisyah. Makanya Bunda Aisyah dekat dengan Bunda Saudah. Jadi tidak merasa ada saingannya di situ. Jadi ketika Rasulullah memberikan makanan tadi, potongan hewan tadi yang disembelih tadi, itu merasa, wah, begitulah kira-kira perasaannya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughdaban. Kemudian Rasulullah berdiri, beranjak, dan mungkin meninggalkannya dengan keadaan tidak suka. Ya. Fa idza Ummu Ruman, kemudian
setelah itu Ummu Ruman. Siapa Ummu Ruman? Ummu Ruman ini ibunda Aisyah, ya ibunya Bunda Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq itu punya istri namanya Qutailah ketika masih di Makkah. Istri sebelum masuk Islam. Ya, setelah masuk Islam, istrinya belum mau masuk Islam. Sudah punya 2 anak, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu. Pertama nama anaknya Abdullah, yang kedua nama anaknya Asma binti Abi Bakar. Jadi Abdullah dengan Asma itu ibunya Qutailah namanya. Qutailah binti Amir. Itu sampai dengan terakhir diajak masuk Islam tidak mau. Akhirnya diceraikan oleh Abu Bakar As-Siddiq atas perintah Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, nikahilah Ummu Ruman. Ummu Ruman itu janda masuk Islam, suaminya wafat. Ya. Nah, ketika disuruh menikah, maka menikahlah dengan Ummu Ruman. Nah, dari Ummu Ruman ini dapat 2 anak lagi Abu Bakar. Yang pertama Abdurrahman bin Abi Bakar, yang kedua Aisyah binti Abi Bakar. Jadi Aisyah dengan Asma kan itu kakak dan adik, tapi beda ibu. Nah, kemudian datanglah Ummu Ruman. Faidha Ummu Ruman qalat, berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, malaka wali Aisyata. Ada apa dengan dirimu? Aku mendengar ada sesuatu hal. Jadi ini ibu mertua, ini berarti ibu mertua, mertuanya Rasulullah SAW, ibunda dari Aisyah. Kata Ummu Ruman, ya Rasulullah, ada masalah apa dengan engkau dan Aisyah? Gitu. Karena Rasulullah kan meninggalkan, jadi nggak mau terusin ngomong. Karena Rasulullah mungkin menghindari omongan-omongan yang bisa menyakitkan Bunda Aisyah juga. Gitu. Jadi Rasulullah mungkin bisa sebenarnya jawab, saya yakin. Tapi Rasulullah memilih untuk diam. Ini juga buat bapak-bapak nih, kita semua nih, suami. Kadang-kadang ada hal-hal yang tak usah diperpanjang. Didiamkan saja. Kadang-kadang didiamkan juga salah satu bentuk treatment, sehingga kemudian istrinya mungkin setelah itu, tapi sih tergantung istrinya masing-masing, saya nggak tahu style di rumahnya masing-masing seperti apa. Kemudian Nabi SAW setelah ditanya sama Ummu Ruman radhiyallahu anha, Ummu Ruman ini termasuk wanita yang sangat disayangi sama Nabi, yang mertuanya sendiri. Dan ketika Ummu Ruman meninggal dunia itu, Rasulullah termasuk di antara yang mengantarkan jenazahnya ke Baqi. Dan Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat semua, pada siapa yang ingin melihat, ada kalimat itu menarik. Sana dulu. Mana ya? Man sarrahu an yanzura ila imra'atin minal huril ain, fayanzuru ila Ummi Ruman, kata Nabi SAW. Ya, itu ketika meninggal dunia, Rasulullah mengantarkan jenazahnya, kemudian pidato singkat Nabi. Barang siapa yang ingin melihat atau mendatangi atau mempelajari dari seorang perempuan dari hurin ain. Hurin ain itu istilah yang biasa dipakai di zaman Nabi untuk menjelaskan seorang perempuan yang akan menjadi pemimpin atau menjadi tokoh di dalam surga. Ya. Penghulu kalau bahasa kita dulu nggak tahu. Hurin ain falyanzur ila Ummi Ruman. Hendaklah mengambil pelajaran dan dari kehidupan Ummi Ruman. Termasuk wanita yang dikabarkan Rasulullah secara tidak langsung masuk surga. Ya. Kan yang 10 itu yang masuk surga kan laki-laki semua. Suka ada yang protes, Ustaz, emang perempuan tidak ada yang masuk surga? Banyak, saya bilang. Dari mana saya tahu? Kan ada hadisnya? Ada. Tapi hadisnya nggak mengatakan ini masuk surga, cuma mengatakan sudah disiapkan rumah di surga. Itu kan udah pasti masuk surga. Masa rumahnya dibangun orangnya nggak masuk? Kan kayak begitu. Itu juga. Dan Ummu Ruman nih, hampir ya dipastikan masuk surga juga, kata Rasulullah. Hendaklah lihat, inilah calon ahli surga. Di dalam surga bahkan bukan sekedar penghuni surga, tetapi termasuk penghulu dari penghuni surga. Berarti masuk surga juga. Jadi banyak juga di antara sahabat dan sahabiah yang diisyaratkan Nabi masuk surga. Ya, walaupun tidak masyhur, tidak terlalu banyak dikenal orang. Nah, kita mengenalnya lewat lewat sirah nabawiyah ini. Jadi pelajaran penting di sini. Ketika Rasulullah tahu kapan harus menegurnya dengan perkataan tadi, ya, dia sudah beriman, sudah mempersembahkan hartanya, dia sudah memberikan anak-anaknya, mendidik sebenarnya, ya, itu bukan sekedar punya anak,
tetapi mendidik anak-anaknya. Karena anak-anak Rasulullah tidak ada yang bermasalah hidupnya, semuanya wafat dalam keadaan Islam, keluarganya dalam keadaan yang Islami, rumah tangganya bagus semua. Itu testimoni, itu suatu bukti bahwa Bunda Khadijah telah melaksanakan tugasnya sebagai ibu, sebagai seorang ibunda. Jadi Rasulullah memilih pada kesempatan kedua, ini kan berbeda, kesempatan yang nggak beruntun. Kesempatan yang berbeda, melihat Aisyah ini, Bunda Aisyah ini kembali cemburu, kemudian Nabi mendiamkannya dan pergi. Kemudian kata Ummu Ruman, innaha hadatsatun wa innaka ahaqqu min tajawaza anha. Sesungguhnya memang begitulah anak masih kecil tuh. Jadi omongan anak-anak itu yang begitu. Jadi kata Ummu Ruman, ya maklumlah Aisyah tuh ibaratnya tergolong muda. Maka omongannya begitu. Sesungguhnya engkau punya hak untuk mentajawaz anha, untuk menikah dengan. Jadi kata Ummu Ruman gini aja, kalau Rasulullah merasa nggak nyaman dengan Aisyah ini, dengan omongannya, ini ibunya sendiri yang ngomong. Ibunya sendiri mengatakan, ya sudah nikahin aja wanita lain. Sampai di gitu. Karena ibunya juga mungkin mau gimana, ngatur Nabi kan nggak mungkin. Menyuruh Nabi menceraikan anaknya juga kurang tepat. Ya siapa yang nggak mau anaknya jadi istri Nabi, kan pasti ingin dipertahankan. Namun kalau melihat wajah Nabi itu kurang suka dengan itu, maka Ummu Ruman mengatakan, ya sudah ya Rasulullah, kau punya hak kok untuk menikah lagi. Nikahilah yang lain lagi saja supaya engkau tidak harus berurusan dengan Aisyah terus. Kan begitu. Karena ya ketemunya antara Bunda Aisyah, Bunda Saudah. Antara dua itu aja waktu itu. Jadi sampai Ummu Ruman mengatakan seperti itu. Sudah, nikahi saja yang lain. Begitu. Tapi Rasulullah belum waktu itu. Nggak langsung. Jadi menikah lagi bukan solusi. Takutnya Pak Budi keliru memahaminya. Pak Budi serius banget. Saya lihat itu dengan pengajian ini santai aja, Pak. Santai aja. Ini kehidupan sehari-hari. Katanya kan kepengen tahu kehidupan sehari-hari Nabi gitu kan. Ya inilah kehidupan sehari-hari Rasulullah menghadapi ya rumah tangga Nabi begitu. Nah, begitu. Cukup ya, cukup itu. Itu pandangan-pandangan. Ini catatan sebenarnya ini syarahnya Imam Al-Khathami. Kalau Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham tadi hanya hadis yang umirtu an ubasyira Khadijata bi baiti min qasabin tadi aja. Ya. Oke. Bagian kedua. Anna Jibril alaihi salam ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala akri Khadijata as-salama min rabbiha. Ya, sampaikan atau sebutkan, beritahu kepada Bunda Khadijah, sampaikan salam kepada Bunda Khadijah min rabbiha, dari Tuhannya dia, dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah SAW, jadi Jibril turun berkata kepada Nabi, sampaikan salam dari Allah kepada Bunda Khadijah. Ini tangan kedua nih. Allah tak mungkin ngomong langsung kepada Bunda Khadijah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Jibril. Jibril disuruh turun. Tapi Jibril juga nggak bisa ngomong langsung kepada Bunda Khadijah kan? Makanya tangan kedua nih, dari Allah ke Bunda Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala ke Jibril, kok ke Bunda Jibril. Ke Jibril alaihissalam, dari Jibril kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya bacakan, omongkan, sampaikan tanpa ada jeda. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Bunda Khadijah. Jadi Bunda Khadijah ada di dekat Nabi, tapi tak bisa melihat ada Jibril. Jibril hanya bisa dilihat oleh Rasulullah SAW. Nah, kata Nabi SAW bersabda, ya Khadijah, hadza Jibril, ini ada Jibril. Kebayang nggak itu? Ini ada Jibril, tapi Jibrilnya nggak bisa dilihat. Ini ada Jibril, ya, yukri'uki salama min rabbiki. Suruh menyampaikan kepadamu bahwa ada salam dari Allah. Kita kan sering dapat salam ya kalau lagi buka HP kan. Assalamualaikum Ustaz Agung. Assalamualaikum Ustaz Budi. Itu kan salam. Tapi ini lain, salamnya dari Allah. Bukan sembarang, bukan WA.
Bagaimana perasaan antum dapat salam dari Allah? Kalau saya langsung pingsan pastinya, nggak mungkin. Langsung pingsan. Bahkan langsung mati mungkin. Ngapain lagi lama-lama hidup kalau dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala kan? Kebayang nggak ini intensitas kisah ini sebenarnya? Ya, mengalir air mata pastinya kita. Ya. Kata Nabi ada Jibril ngasih tahu kepadaku agar menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih peran Bunda Khadijah? Nggak pernah dengeran ya Ustaz. Ada juga tuh yang begitu lancang ngomong, saya nggak tahu Ustaz, apa sih peran Bunda Khadijah? Nggak ada hadisnya. Kayak udah baca banyak hadis aja ngomong begitu. Nggak, apa perannya? Saya bilang, nggak perlu tahu perannya. Cukup satu hadis. Bahwa beliau berhak dapat salam dari Allah. Nah, antum bayangkan, orang kayak apa yang berhak dapat salam langsung dari Allah? Nah, udah. Kejawab semua kan? Nggak perlu kita tahu dia ngapa-ngapainnya. Karena biasanya orang baik itu nggak mau kebaikannya ketahuan. Orang yang punya masalah biasanya seneng nunjukin kebaikan. Nah, lebih dahsyat lagi adalah perkataan faqalat Khadijah tuh. Bunda Khadijah memberikan respon. Kita misalnya ada salam dari presiden gitu. Tergantung presiden itu. Presiden ngirim salam ke kita gimana kira rasanya? Kan pasti berbunga-bunga kan. Waduh, dapat salam nih dari presiden. Mau dijadiin apa? Mungkin diangkat jadi menteri kayak mau di apa gitu kan. Apa dikasih hadiah gitu. Pastilah kita bingung juga meresponnya seperti apa. Ternyata Bunda Khadijah dapat salam lebih hebat daripada presiden, raja sekalian. Tahu cara meresponnya. Waqalat Khadijatu Allahus salam. Jadi dia minta sampaikan. Allahus salam wa minhus salam ala Jibril assalam. Ya. Langsung ya, Bunda Khadijah mengambil momen yang menarik ini, yang hebat ini. Dengan mengatakan, salamku kepada Allah. Ya. Sampaikan kepada Jibril bahwa Bunda Aisyah menyatakan salam kepada Allah. Wa minhus salam, dan untukmu ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bunda Khadijah menempatkan Rasulullah pada waktu itu bukan sebagai suaminya, tapi menempatkannya sebagai rasulnya. Nah, sebagai rasulnya. Wa minhus salam, salam selamatan untukmu ya Rasulullah wa ala Jibril. Jibril pun tidak dilupakan nama Bunda Khadijah, memang wanita cerdas. Jadi salamnya titip balik salam untuk Allah, salam untukmu ya Rasulullah, dan salam untuk Jibril. Dah kena semua tuh. Ya. Semua kurir penyampaian salam ini sudah disalami semua. Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya kehidupan kita ini kan satu saja kita peroleh, yaitu ridha Allah, sebenarnya selesai sudah urusan kita sebenarnya. Jadi semua arah kita ibadah, arah kita bermuamalah, arah kita apa-apa yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya cari satu saja, cari keridhaan Allah. Ketika sudah dapat ridhonya Allah itu, ya hidup ini sebenarnya sudah selesai. Sebenarnya. Itu. Kalau lama-lama lagi hidup kalau udah ada kepastian ridhonya Allah. Cuma masalahnya kita tidak pernah bisa memastikan keridhaan. Kita hanya melihat tanda-tandanya saja. Seandainya bisa dipastikan keridhaan Allah, untuk apa hidup terus-terusan? Selesai aja mending hidup di akhirat kan, di surga nanti. Sudah dapat ridhonya Allah. Allah. Nah, namun setelah ini ada kisah sedih. Tsumma fatara al-wahyu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatratan min dzalik. Kemudian setelah peristiwa ini terjadi peristiwa fatrah. Seimbang Allah itu kasih senang, terus nanti kemudian dibuatlah Rasulullah ini menunggu. Fatrah itu kan kekosongan. Jadi setelah itu cukup lama tidak ada wahyu. Ya. Cukup lama tak turun wahyu. Jibril tak turun lagi. Ya. Hatta syaqqa dzalika alaihi fa'ahzanahu. Kemudian membuat Nabi SAW jadi hatinya gundah dan sedih. Ya, merasa ini ada apa ya? Biasanya Jibril baru kemarin datang, terus datang lagi kali ini lama. Nah, para sahabat, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu 2-3 pekan lamanya. Ada yang mengatakan 3 bulan, bahkan ada yang melebihi dari itu. Makanya kemudian muncul beberapa apa istilahnya dulu zaman Salman Rushdie itu apa istilahnya? Ayat-ayat setan. Satanic verses.
Jadi ada yang memalsukan hadis, mengatakan bahwa Rasulullah itu saking sedihnya, katanya mencari jurang di atas kota Mekah, mau loncat, mau bunuh diri. Itu yang disebut dengan hadis-hadis palsu. Ada kumpulan hadis-hadis palsu yang diselip-selipkan di dalam sirah nabawiyah. Maka kita perlu hati-hati. Di sini tidak disebutkan sama sekali. Jadi hanya dikatakan Rasulullah sempat bersedih beberapa waktu. Faja'ahu Jibril bi suratid duha. Baru kemudian setelah fatrah itu ada waktu di mana Jibril kemudian datang lagi membawa surat ad-duha. Gitu. Tapi ada beberapa sirah itu, saya lupa ya sirah apa ya, yang memasukkan hadis tentang Rasulullah berdiri di jurang, mau bunuh diri. It's impossible kan? Tidak mungkin Rasulullah seperti itu. Tapi ada, jadi hati-hati juga, saya lupa. Mungkin di dalail nubuwah itu ada itu, Imam Tabrani. Karena Imam Tabrani biasanya yang kontroversi itu dimasukkan, tapi dikasih catatan sama dia. Tipe cara penyampaiannya seperti Imam At-Tabari. Imam At-Tabari itu dalam tarikhnya, semua itu yang aneh-aneh dituliskan, nanti kita disuruh pertimbangkan sendiri. Gitu. Ada itu ya kalau ada yang lihat. Nah kemudian turunlah surat duha. Ya. Dalam rangka memberikan suatu, jadi ad-duha itu dimaknai oleh Nabi SAW sebagai suatu suatu hiburan atau bukan hiburan, kabar gembira ya. Itu kabar gembira kepada Nabi SAW. Tafsir ad-duha tinggal dicek masing-masing nanti. Lengkap itu ya, turun sampai selesai. Baru setelah itu diriwayatkan oleh Bunda Aisyah lagi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, hadis bab ini masuk ke bab yang baru. Jadi bab tentang Bunda Khadijah sudah selesai. Sekarang ibtida'u ma maftarada maftaradallahu subhanahu wa ta'ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam minas salati wa awqatiha. Dimulainya turun perintah atau difardukannya, diwajibkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan waktu-waktunya. Nah, ini keterangan yang kadang-kadang suka membingungkan buat sebagian orang. Katanya perintah salat di di Isra Mi'raj. Kok ini babnya jauh sebelum Isra Mi'raj? Jauh. Isra Mi'rajnya di kitab kedua, ini kitab 1. Kok sudah ada perintah sholat? Nah itulah makanya mau diluruskan di sini. Bahwa Isra Mi'raj itu penyempurnaan waktu-waktu sholat. Ya, jumlah rakaatnya. Tapi perintah sholat awal. Jauh sebelum Isra Mi'raj. Gitu. Jadi Bunda Aisyah berkata, Ufturidatus sholah ala Rasulillah SAW awala mafturidat alaihi rakaataini. Awalnya ketika difardukan tentang salat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diperintahkan salatnya rakaataini, 2 rakaat dan cuma 2 macam salat saja dulu pertama kali turun itu. Salat pagi sama salatnya malam. Belum disebut subuh, belum disebut isya, belum disebut maghrib, belum ada terminologi asar dan zuhur. Baru sholat malam sama sholat pagi saja. Dan hanya dilaksanakan 2 rakaat. Tidak ada yang 4, tidak ada yang 3. Awalnya begitu. Kullu sholatin tsumma innallah, setiap sholat waktu itu hanya 2 rakaat. Tsumma innallahu ta'ala atammaha, kemudian disempurnakan oleh Allah fil hadari arba'an. Kemudian naik. Jadi ada jeda waktunya. Semua sholat jadi 4 rakaat. Tadinya 2. Semua sholat itu 2 rakaat. Setelah itu jadi 4 rakaat. Wa aqarraha fis safari ala fardihal awal rakaataini. Ketika Rasulullah nanti dalam keadaan safar, barulah sholat itu turun dari 4 jadi 2. Makanya ada istilah di zaman itu bahwa sholat safar itu adalah sholat awal. Nah itu kalau yang nggak ngerti agak membingungkan. Maksudnya sholat awal bukan? Karena awalnya pertama kali perintah sholat turun, itu hanya 2 rakaat. Kemudian jadi 4 rakaat.
kemudian balik 2 rakaat lagi ketika safar. Tapi kalau nggak safar tetap 4 rakaat. Nah, itu kondisinya pada saat itu seperti itu. Nah, ini menurut Imam Al-Mazani, ini catatan kaki dari Imam Suhaili, karena menjelaskan yang pendek-pendek itu, di dalam Sirah Nabawi Ibn Hisham hanya begitu saja. Ngerti nggak ngerti harus ngerti. Nah, makanya ada syarahnya ini yang menarik kan. Al-Mazani ya, Yahya bin Salam, menurut Al-Mazani ini sebelum Isra salat hanya 2 waktu, yaitu malam dan pagi dan petang, pagi dan malam, dan masing-masing hanya 2 rakaat. Nanti setelah Isra jadi 5 waktu, ya, selama 1 tahun sebelum Hijriyah. Kalau menurut Yahya bin Salam, tadi Al-Mazani itu pendapatnya, yang Yahya bin Salam setelah hijrah lengkap 5 waktu plus lengkap rakaatnya. Jadi sudah subuh 2, zuhur, asar sama isya 4, maghrib 3. Itu setelah hijrah kalau menurut Yahya bin Salam. Tadi menurut Imam Al-Mazani setelah Isra Mi'raj. Begitu. Jadi ada perbedaan pandangan juga di antara para ulama tentu saja. Untuk yang 2 waktu itu, para ulama mengambil surah Al-Mu'min. Catatannya di sini. Surah Al-Mu'min, atau sering disebut juga surat Ghafir, surat ke-40, ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Jadi salat waktu itu cuma ashyi wal ibkar. Ya. Jadi salat sebelum matahari tenggelam dan salat sebelum matahari naik. Ya, sebelum sunset dan sebelum sunrise. Itu saja. Keterangannya di situ seperti itu. Yahya bin Salam. Jadi Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menjelaskan hal itu, makanya nanti kita bisa memahami kenapa ketika kaum muslimin jumlahnya sudah cukup banyak sehingga sholatnya bisa berjamaah. Ketika berjamaah waktu itu di awal jilid kedua itu Sa'ad bin Abi Waqqas kepergok lagi sholat, dipergoki atau dibuntuti sehingga ketika lagi sholat itu diledekin oleh orang-orang Quraisy. Dan nanti pas sampai salam itu Sa'ad bin Abi Waqqas jilid 2. Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak bisa menahan emosinya sehingga diambilnya tulang binatang dan dihujamkannya. Dan terkena orang yang mengolok-olok, tapi tidak disebut namanya di sini. Nah, itu adalah Sa'ad bin Waqqas yang tidak disebut namanya, saya lagi cari. Itu adalah orang pertama yang luka dari kalangan orang musyrik karena mengolok-olok kaum muslimin. Tapi waktu itu tidak terjadi tidak terjadi hal-hal yang lebih lanjut. Nanti kita sampai juga insya Allah. Cuma saya ingin mengatakan, kalau yang berpendapat, ada juga yang masih berpendapat, sholat itu nanti baru ketika Isra Mi'raj saja. Itu susah menjelaskannya karena kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini terjadi jauh sebelum Isra Mi'raj. Jadi kalau yang pendapatnya salat baru diwajibkan setelah Isra Mi'raj, ini nggak bisa dijelaskan. Terus ini salat apa nih? Jadi yang lebih tepatnya menurut jumhur ulama adalah salat itu beberapa tahun atau beberapa saat sebenarnya dengan turunnya surat Ad-Duha. Ya, salat Ad-Duha. Seperti itu. Nah, anna salata hina ufturidat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Jadi pertama kali ketika perintah salat itu datang, Rasulullah didatangi oleh Jibril tentu saja. Wa huwa bi'ala Makkah. Rasulullah sedang berada di atas bukit atau di tempat-tempat yang tinggi di Makkah itu. Fahamazalahu bi'aqibihi
fi nahiyatil wadi. Kemudian Jibril menghentakkan lutut ya. Lututnya ke sebuah tempat di sebuah wadi, sebuah aliran sungai. Fanfajarat minhu ainun. Kemudian tanah itu mengeluarkan air atau muncrat air lah keluar situ. Fatawaddoa Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril berwudu di situ. Dari mana Jibril tahu cara berwudu? Dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasulullah SAW yanzuru ilaihi liyuriyahu. Kemudian Rasulullah memperhatikan sambil melihat. Liyuriyahu kaifat tuhuri lis-shalah. Rasulullah mengamati cara Jibril membersihkan dirinya, bersuci untuk bersiap sholat. Tsumma tawaddo'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ra'a Jibrilu tawaddo'a. Kemudian barulah setelah itu. Jadi pelatihannya itu bukan teori, bukan ngasih tahu. Ini wudu begini ya, gitu enggak, tapi dikasih contoh oleh Jibril. Dari contoh itu Rasulullah memahaminya, kemudian Rasulullah melaksanakannya. Baru setelah itu ketika Rasulullah memberitahu kepada kaum muslimin, gini caranya, baru pakai teori. Waktu Rasulullah dengan Jibril nggak pakai teori. Jadi langsung praktek, dilihat langsung. Kalau dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Seperti itu. Jadi tadi setelah selesai Jibril wudu, tsumma tawaddo'a Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian wudu juga, kama ra'a Jibril, sebagaimana tadi disaksikan oleh Jibril. Disaksikan Rasulullah, Jibril melaksanakannya tawaddo'a. Tsumma qama bihi Jibril, wa shalla bihi, wa shalla Rasulullah SAW, bi sholatihi. Nah, salat pertama Nabi bersama Jibril. Jadi Jibril yang mimpin salat. Jadi Rasulullah jadi makmum dulu. Kan belum tahu caranya. Jadi kalau ditanya pernah nggak Rasulullah jadi makmum? Pernah 2 kali. Pertama ketika berimaman menjadi makmum bagi Jibril. Kedua nanti ketika menjelang meninggal dunia, salat dengan imamnya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tsumman sarafa Jibril alaihi salam. Setelah itu Jibril pergi meninggalkan. Begitu. Jadi kalau yang penasaran pengen tahu seperti apa, ya Jibril datang. Kita nanya kan pakai keran mana nih? Nggak ada keran zaman dulu. Jadi Jibril menghentakkan kakinya. Nanti Rasulullah untuk wudhu berikutnya, ya prinsipnya sudah tahu. Ada air yang mengalir, sudah. Akhirnya Rasulullah menggunakan wadah air yang biasa untuk minum. Itu kemudian dikasih tali sama Nabi, digantung karena sudah ada talinya. Digantungkan sedemikian rupa, kemudian dimiringkan sehingga airnya mengucur ke bawah. Kayak kita botol kasih tali gitu. Kemudian dimiringkan sehingga airnya mengalir. Disitulah Rasulullah wudu. Makanya airnya nggak banyak. Jadi nggak boros airnya juga. Akhirnya Rasulullah begitu. Faja'a Rasulullah SAW Khadijah, kemudian Rasulullah menemui Bunda Khadijah, fatawaddo ala hali yuriyaha kaifat tuhuri lis-shalah. Kemudian Rasulullah berwudu baginya untuk menunjukinya kepada Bunda Khadijah sebagaimana berwudu untuk salat. Ya. Sebagaimana bersuci untuk salat. Kama arahu Jibril fatawaddo'at kama tawaddo'a laha Rasulullah SAW alaihi salatu wassalam. Kemudian barulah jadi Rasulullah menjelaskan memberikan contohnya itu sebagaimana yang sudah dicontohkan Jibril, kemudian Rasulullah wudu, dan kemudian setelah itu Bunda Khadijah wudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanad wudu itu dari Jibril, dari Allah tentu saja ke Jibril, kemudian kepada Nabi SAW, kepada Bunda Khadijah, karena manusia pertama selain Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama kali wudu dan untuk sholat itu adalah Bunda Khadijah. Jadi spesial lagi Bunda Khadijah kedudukannya di sini. Tsumma shalla biha Rasulullah SAW kama shalla bihi Jibril fa shallat bis salatihi. Kemudian Bunda Khadijah melaksanakan sholat dengan melihat Nabi sebagaimana Nabi melihat dan bersama mempraktekkan yang bersama Jibril. Jadi sholat berjamaah pertama di atas muka bumi ini setelah Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ya sholat berjamaahnya Rasulullah dengan Bunda Khadijah. Kemudian diambil ibroh di situ bahwa suami istri baru setelah selesai menikah, setelah ijab qabul disunahkan melaksanakan sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Makanya kalau diambil kan kalau di Indonesia waktunya itu suka diambil waktu duha biar ya jam-jam 8 gitu ya. Biasanya kan ijab qabul terus setelah itu sholat 2 rakaat kalau istrinya lagi tidak haid. Jadi sholatlah
berdua, karena itu merupakan salah satu ya sebuah, walaupun Rasulullah sudah menikah lama dengan Bunda Khadijah, tetapi sholat pertama berjamaah adalah antara Nabi bersama Bunda Khadijah. Gitu. Masya Allah ya. Mesra juga itu pastinya. Gimana gitu ngelihat sholat dan sebagainya. Dan nurutnya, nurut. Ini karena keimanan tentu saja. Nggak ditanya tuh kenapa sholat, kenapa rukuk, kenapa sujud. Nggak ada itu. Nggak ada hadis Bunda Khadijah nanya-nanya begitu. Masya Allah. Habis waktu kita, sudah 21.18. Pas di perbatasan pembahasan ini, nanti berikutnya kita bahas tentang waktu-waktunya. Karena kan sebelum Isra Mi'raj nanti sudah 5 waktu, tapi penyempurnaan rakaatnya saja. Jadi ketika kita besok atau pekan depan atau bulan depan, membahas tentang waktu-waktu sholat, itu juga unik tuh. Bagaimana Jibril ngasih tahu waktunya. Jibril datang 2 hari berturut-turut untuk setiap waktu sholat. 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu sebelum Isra Mi'raj. Tapi berapa rakaatnya? Kalau menurut Al-Mazani, tetap 2 rakaat. Tapi menurut Yahya bin Salam, tetap 4 rakaat semuanya. Setelah Isra Mi'raj, barulah sempurna turun tuh 5 waktu. Sempat naik kan ya, hampir naik jadi 50 waktu, tapi kemudian terjadilah itu proses bolak-balik itu sampai akhirnya turun jadi 5 lagi. Sempat mau dinaikkan sama Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti itu kisahnya buat bulan depan saja. Ini udah lewat waktunya, mudah-mudahan masih ada. Cukup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz Agung. Masya Allah ya, Pak. Impact kejiwaan yang diberikan oleh Bunda Khadijah kepada Rasulullah SAW sampai membuat Rasulullah SAW tetap mengenang beliau walaupun beliau sudah wafat, dan membuat Bunda Aisyah cemburu ya, Masya Allah. Menarik. Tentu sebagai manusia biasa akan sangat sulit untuk mencontoh contoh yang sangat sempurna tersebut, tapi setidak-tidaknya mudah-mudahan memotivasi kita untuk selalu menjaga sakinah mawaddah rahmah kita dengan istri kita dan keluarga kita, juga menjadi contoh ya bagi anak-anak kita suatu saat nanti ketika mereka sudah menikah insyaallah. Baik, langsung ke pertanyaan Ustaz. Ini sudah ada dari Bapak Muhammad Toha dari Kuwait. Sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada bapak-bapak dari Kuwait. Semoga kajian hari ini banyak membawa manfaat. Pertanyaan pertama dari Pak Muhammad Toha. Beliau bertanya, kalau Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha, apakah memiliki keturunan atau tidak? Kemudian selanjutnya, mengapa orang Syiah sangat benci kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Ustaz? Demikian pertanyaan dari Pak Muhammad Toha dari Kuwait. Oke. Ya. Untuk selain Bunda Khadijah di dalam Sirah Nabawiyah, hanya Maria Al-Qibtiyah yang punya anak untuk Nabi. Ya. Jadi Bunda Aisyah selama kehidupannya bersama Rasulullah tidak dikaruniai anak. Ya. Itu dari hadis-hadis yang sahih. Tidak tahu kalau misalnya ada keterangan-keterangan di luar yang sudah masyhur itu. Kemudian kenapa orang Syiah benci kepada Bunda Aisyah ini? Sebenarnya mungkin diantaranya lah, saya tidak tahu, saya nggak ngerti akidah orang Syiah itu kenapa, cuma senang benci aja. Orang dibenci aja semua, pokoknya selain Ali dibenci gitu. Tapi mungkin untuk Bunda Aisyah ini karena memerangi, sempat berseteru ya, sempat bersama Az-Zubair bin Awam itu bikin koalisi melawan atau berseberangan secara politik dengan pandangan Ali bin Abi Thalib. Ini kan persis setelah fitnah. Era fitnah pertama ketika Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Ya, terbunuh, kemudian diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, singkat kata. Nah, kemudian timbul dua pendapat. Ada yang menginginkan agar pembunuh Utsman bin Affan diusut dulu sebelum Ali boleh jadi khalifah. Namun kata Ali, tidak boleh, karena tidak boleh dalam satu waktu kaum muslimin tak punya pemimpin. Nah, ini kan ngusut
ngusut pembunuh ini kan butuh otoritas gitu. Maka kata Ali, saya jadi khalifah dulu, nanti saya usut, walaupun urusan umat bukan hanya itu. Itu yang membuat mereka jadi agak sedikit gimana. Nah, sebagian sahabat ada yang pandangannya berbeda. Namanya pandangan-pandangan sahabat kan ijtihad mereka berbeda-beda. Sehingga timbul perang Jamal itu. Di mana Bunda Aisyah kemudian ya dengan sebenarnya banyak ini juga tuh, banyak intrik-intriknya juga. Kemauan Bunda Aisyah sebenarnya tidak sampai perang. Ingin mengingatkan Ali saja bahwa kan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian memerintah umat ini dari kota Kufah, kota yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Jadi di Kufah di Irak. Sehingga jauh dari Madinah. Karena Ali bin Abi Thalib khawatir kalau di Madinah nih unsur-unsur yang sempat mengepung Madinah yang datang dari berbagai penjuru itu dikhawatirkan masih di Madinah. Jadi supaya tidak terjadi pertumpahan darah lagi. Soalnya Ali bin Abi Thalib itu sudah beberapa kali sebelum Utsman bin Affan terbunuh kan sempat memberikan usulan kepada Utsman bin Affan. Ini kita sudah ketahui sebenarnya yang bikin masalah ini. Kenapa kita nggak tegas kepada mereka? Utsman bin Affan sempat tarik ulur. Nah, Ali bin Abi Thalib tidak mau dalam posisi seperti itu, makanya pindah ke Kufah. Nah, ketika pindah ke Kufah ini masalah di Madinah makin heboh nih, apalagi kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai keluarga dari Bani Umayyah ini, keturunan keluarga besarnya Utsman bin Affan, kemudian memproklamirkan diri sebagai khalifah nanti di Damaskus seperti itu. Tapi ini agak sedikit jauh nih dari pembahasan kita. Tapi intinya karena dianggap berseteru dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian dibenci oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah kadang-kadang kalau ditanya juga nggak tahu kok. Mereka cuma diajarin aja benci. Kadang-kadang nggak tahu ditanya kenapa bencinya. Pokoknya kami disuruh melaknat Abu Bakar, Umar, wah macam-macam sahabatnya. Begitu Pak yang bertanya tadi. Mohon maaf kalau pembahasan ini nanti di waktu yang lain. Jazakallah khairan Ustaz. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan lanjutan? Pak Edi Rahmat dan Pak Muklis duluan silakan. Dia itu mantan bos dan anak buah itu harus tanya. Boleh saya tanya Ustaz? Boleh Pak, silakan. Ruli monggo. Ini menjelang Idul Adha ya, apa artinya kurban gitu. Nah, ketika dengan anak mungkin nanti akan sampai bahasan itu, tapi ketika itu dengan Bunda Khadijah dan pernikahan dengan Bunda Aisyah itu apakah sudah ada gitu ibadah kurban Ustaz? Itu aja Ustaz. Ya. Terima kasih Pak. Itu kan berkaitan dengan haji. Ibadah kurban ini berkaitan dengan haji, sedangkan haji itu tahun 89 Hijriah, ya berarti sudah hampir 10 tahun Rasulullah di Madinah. Berarti tidak bersama dengan Bunda Khadijah. Jadi selama Rasulullah kan tinggal bersama Bunda Khadijah itu di fase Mekah lah, mayoritas ya selama di Mekah, ya totalnya secara total di Mekah. Rasulullah sempat tidak punya istri sekitar beberapa bulan gitu, sebelum kemudian menikahi Bunda Aisyah dan Bunda Saudah. Tapi dengan Bunda Aisyah belum satu rumah sebelum hijrah. Waktu hijrah itu Rasulullah bersama nanti menyusul Bunda Saudah bintu Zam'ah dengan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah berumah tangga di Madinah, baru nanti ada masa haji, itu baru kemudian ada Idul Adha, baru kemudian kurban dan seterusnya. Makanya di dalam Sirah Nabawiyah pembahasan tentang Idul Kurban itu tidak banyak. Ya, hampir kemarin juga ada yang minta ngisi tentang bagaimana Rasulullah hampir tidak dicatat, jadi ya hanya hukum-hukum saja. Jadi pakai kitab Zadul Ma'ad aja, ada ceritanya sedikit. Tapi ada lebih banyak hukumnya kalau bicara tentang Idul Fitri sama Idul Adha. Gitu. Karena memang basis Sirah Nabawiyah tidak sampai ke detail-detail seperti itu. Jadi selama di Mekah nggak ada, karena belum ada
syariatnya belum turun sejauh yang saya tahu. Alam, mudah-mudahan saya nggak keliru. Baik, ada lagi kah? Afwan. Oke. Lagi Bapak Ibu? Ada yang angkat tangan, Pak Darmawan. Pak Darmawan angkat tangan tadi. Pak Darmawan, monggo Pak. Terima kasih. Mau ini aja Pak Ustadz sharing dan Bapak-Bapak sekalian itu. Ada yang tadi ada pertanyaan pertama dari Bapak-Bapak di Kuwait terkait dengan kenapa kalangan Syiah itu membenci Bunda Aisyah. Ya. Itu juga ada juga yang pernah saya dengar juga itu karena kalangan ya kita ini versinya orang Syiah ya. Jadi dari mereka itu menganggap bahwa putus kayaknya, saya nggak kedengeran. Pak Darmawan. Tolong diulang, putus. Putus sepertinya. Sinyalnya. Jangan-jangan disabotase orang Syiah itu. Karena beliau di KBRI. Mungkin sinyalnya ini. Sinyalnya mungkin ya. Sinyal. Atau mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu yang lain sambil menunggu Pak Darmawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau yang jeda antara wahyu pertama sama yang berikutnya yang lama tadi, Ustaz itu berapa lama ya? Iya, tadi di sini saya baru ketemu itu di catatan kakinya ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa sanataini wa nisfi sanah, 2,5 tahun. Ada yang mengatakan pendapat 2,5 tahun. Ada yang sittata ashhur, hanya 6 bulan. Jadi variasinya antara 1,5 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Lama kan ya? Cukup lama. Begitu. Tapi ada yang mengatakan, ya itu tadi, 6 bulan itu kan berarti setengah tahun. Ya. Setengah tahun sampai 2,5 tahun, Pak Mukhlis ya? Iya, Pak Mukhlis. Ya, jadi itu variasinya 6 bulan. Kalau di Ibnu Hisham 3 bulan kayaknya. Enggak disebut tadi di sini. Hanya itu. 6 bulan 2,5 tahun. Logikanya cukup lama sampai Nabi Muhammad sempat down juga Ustaz. Iya, udah pasti. Gimana ya? Kayak kita 2 hari sehari aja nggak baca Quran kan pasti ada rasa-rasa berat ya di dalam jiwa ini kan. Gimana itu 2,5 tahun, 6 bulan itu luar biasa. Luar biasa. Coba saya cek di kalau surat Duha itu kan bentar ya. Al-Alaq kan, Al-Alaq dulu, kemudian Al-Qalam turun itu kan. Kalau lagi melihat berapa banyak sih yang sudah tersedia pada Rasulullah sebelum fatrah itu. Sudah ada Muzammil, sudah ada surat Al-Mudaththir, sudah ada. Kemudian Mudaththir cukup panjang itu kan. Di sini terjemahan kali. Duha. Nah, di sini Duha. Berarti banyak sih sebenarnya. Sudah banyak turun itu kalau dilihat dari asbabun nuzulnya itu berarti sudah ada sekitar 6 surat ya, 6 surat pendek sudah turun. Jadi ya lumayan lah. Kalaupun misalnya 6 bulan tak ada yang turun lagi sebelum Ad-Duha itu ya diulang-ulang. Cuman yang membuat Rasulullah sedih itu kan bukan sudah berapa banyak ayat yang turun, tetapi khawatir ada apa gitu. Kenapa Allah sampai menahan semua itu. Makanya dijawab di surat 2 itu. Nah, ada yang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala kan? Itu kan menjawab tentang kenapa ya. Jadi tidak mungkinlah Allah Subhanahu wa taala itu benci kepadamu, ya kan?
dan kemudian dikasih suatu hiburan ya, sebuah kabar gembira bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, supaya Rasulullah tidak terlalu sedih bahwa yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Ya. Kemudian Allah mengingatkan kan, wajadaka dhalan fahada. Sebelumnya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wajadaka dhalan fahada. Ya, sebelumnya engkau belum mendapat petunjuk, kemudian kami beri hidayah. Wa wajadaka ailan fa'agna, sebelumnya engkau sudah dalam keadaan membutuhkan, kemudian kami beri kekayaan. Fa ammal yatima fala taqhar, kemudian bicara tentang orang-orang anak-anak yatim gitu ya. Jadi Allah menegaskan lagi bahwa tidak mungkinlah Rasulullah itu ditinggalkan. Bukankah dahulu engkau begini, sudah aku beri petunjuk, kemudian dahulu engkau dalam keadaan miskin, kemudian aku beri kekayaan. Ya. Jadi ad-duha itu sebagai jawaban sebenarnya, jawaban dari kenapa lamanya itu. Ketabahan kan, salah satu ibrah dari surat ad-duha itu juga tentang ketabahan seseorang ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan panjangnya hidup juga adalah ujian. Jadi setelah itu ya tidak pernah ada lagi fatrah, hanya saat itu saja. Jadi jeda antara suratul lail. Jadi surat terakhir sebelum ad-duha itu atau putusnya itu adalah surat al-lail. Ya. Terakhir itu surat al-lail. Begitu Pak Mukhlis. Jadi kalau kita mau menyelami suasana Rasulullah, suasana batin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebagai nabi kan pasti bertanya-tanya juga nih. Lanjut apa enggak ini tugasnya kan? Tugasnya kan berat. Gitu mungkin. Saya membayangkan kesedihan Nabi itu. Rasulullah sudah dengan tekadnya yang bulat untuk berdakwah, untuk menyerahkan segenap kehidupannya, namun sepertinya putus. Baratnya kita nungguin tugas yang nggak datang-datang. Gitu mungkin sedihnya ya. Sedih. Yang ada riwayat bahwa beliau diolok-olok sama kaum musyrikin itu di fase itu Ustaz ya, bahwa Anda tidak dapat lagi wahyu lagi dan. Kalau saya belum pernah itu mendengar Rasulullah diolok-olok seperti itu, karena Rasulullah baru mendapatkan olokan itu babaknya setelah fasda bima tu'maru wa arid 'anil musyrikin. Jadi mulai ada olok-olokan itu kan setelah Rasulullah berdakwah, menyampaikan, dan mulai Rasulullah merendahkan Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka. Baru kemudian ada perlawanan. Jadi ini kan terlalu dini. Ini babnya selain Bunda Khadijah belum ada yang masuk Islam. Berarti dakwah Nabi masih terbatas kepada kalangan keluarga. Nanti setelah ini kan Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib dulu, baru kemudian Zaid bin Harisah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, baru yang lain. Nah setelah itu baru kemudian Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang banyak secara terbuka. Itu juga belum dapat konfrontasi gitu, belum mendapatkan perlawanan. Ketika Rasulullah sudah mulai meniadakan ya, menganggap bahwa sesembahan-sesembahan itu tidak layak untuk disembah kecuali Allah, barulah orang-orang melakukan perlawanan. Barulah kemudian orang mencari celah untuk mengolok-olok Nabi. Mungkin mengolok-olok, tapi bukan dalam konteks putusnya wahyu. Karena ketika putus wahyu itu yang sedih hanya Nabi. Dan tentu saja Bunda Khadijah. Walaupun tak disebut. Karena ya sedihnya Rasulullah, sedihnya Bunda Khadijah kan. Itu ciri khas keluarga Nabi. Wallahu alam Pak Mukhlis.
Mungkin Ya, ada terima keterangan kasih lain. Ustaz. Terima kasih. Ya. Biasa Maaf, Pak. Pak Darmawan tadi terputus. Iya Pak, Mau mohon maaf. diulang atau gimana? Iya boleh. Cuman masih menambahkan, mohon maaf tadi Ya, terputus. ya, silakan. Saya sering pakai HP nih Pak Ustadz. Ya, Jadi apa-apa. menjawab tadi yang pertanyaan mengenai kalangan Syiah itu Ya. menganggap bahwa yang layak itu menggantikan posisi Nabi itu adalah keturunan langsung. Maksudnya masih ada hubungan darah dengan Nabi. Seperti kita ketahui bahwa Ali itu kan merupakan keponakan dari Rasulullah, dari Nabi. Ya. Jadi mereka kaum Syiah itu merasa bahwa Ali itu paling cocok itu untuk melanjutkan. Tapi kemudian ternyata setelah Nabi wafat itu yang menjadi khalifah kita ketahui adalah Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan dengan Umar dan selanjutnya demikian. Nah, kalangan Syiah itu menganggap bahwa ini kalangan-kalangan sahabat ini mengkudeta dan kemudian juga mereka tidak menempatkan Ali itu seharusnya Ali itu sebagai pengganti langsung dari Nabi itu. Sekarang pertanyaannya kenapa Bunda Aisyah itu kok dibenci sekali sama kalangan Syiah? Kita tahu ya Ustadz, mereka kadang melaknat segala gitu kan, yang tidak pantas itu. Nah itu mereka menganggap bahwa Bunda Aisyah itu kan sebagai anaknya dari Abu Bakar langsung. Dan sampai kadang-kadang mereka menganggap bahwa Nabi itu sempat diracun oleh Bunda Aisyah itu menurut kalangan pandangan Syiah. Tapi kalau saya melihat bahwa ya kadang-kadang terlepas dari Syiah mengada-ngada juga mereka juga meyakinkan, saya lupa itu, tapi ada pernah juga bahwa itu Nabi itu pernah menyatakan bahwa Ali ini nanti akan ke depan akan menjadi menurut kalangan Syiah itu akan menjadi pengganti saya, katanya demikian. Tapi ternyata para sahabat lebih memilih Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, baru kemudian Ali untuk menjadi khalifah. Itu yang jadi alasannya Syiah kenapa yang saya pernah dengar itu membenci Bunda Aisyah. Iya Pak Darmawan, tadinya saya juga nggak khawatir kalau bahas ke sana, kita masih di awal banget nih ya. Tapi karena memang ada yang bertanya, ya betul seperti itu diantaranya. Walaupun ketika Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan Ali itu tidak dalam konteks mengangkat sebagai penerus, karena ketika Rasulullah lagi sakit itu yang disuruh Nabi SAW untuk menggantikan sholat itu, tugas sholat Nabi itu kan sebagai salah satu tugas simbolis yang melekat kepada pemimpin umat adalah memimpin sholat di Masjid Nabawi. Itu pernah sekali waktu Abu Bakar As-Siddiq itu sedang di luar masjid, sedang berada di luar masjid, waktu sholat sudah masuk, itu ada urusan. Sehingga tidak ditemukan Abu Bakar karena Rasul lagi sakit. Maka ditunjuklah Umar sebagai orang yang diyakini paling utama setelah Abu Bakar. Itu Rasulullah sempat mendengar dari dalam biliknya dalam keadaan sakit. Kata Nabi, berhentikan sholat itu, cari Abu Bakar. Ini dicari Abu Bakar sampai seperti itu. Abu Bakar sempat kaget juga ketika dibawa untuk masuk ke dalam masjid untuk menggantikan Umar bin Khattab memimpin sholat. Jadi sempat dihentikan sholat karena Rasulullah ingin selama sakit itu yang memimpin sholat hanya Abu Bakar As-Siddiq. Itu kemudian fahami para sahabat sebagai isyarat halus, ya, bahkan mungkin tidak halus lagi, udah keras itu, karena disuruh membatalkan sholat untuk menggantikan Umar bin Khattab. Umar sampai kaget karena Rasulullah betul-betul inginnya itu Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Jadi juga itu ada kitabnya, lagi jauh dari saya. Ada di dalam Abqariyatul Umar, itu salah satu keutamaan Umar bin Khattab, diceritakan seperti itu tentang Abu Bakar Siddiq. Itu nanti kisahnya sampai ke peristiwa di Saqifah Banu Sa'idah, itu juga hampir kalau tidak segera ditanggapi oleh Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah, hampir saja orang-orang Ansor memilih Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin. Sempat ada cukup tegang itu sampai orang Ansor mengatakan, ya silahkan Quraisy, orang-orang Muhajirin mencari pemimpin, kami juga mencari pemimpin, udah mulai mau pecah lagi. Maksudnya mau pecah sebagaimana sebelum ketika masih zaman jahiliyah. Sampai kemudian dijelaskan oleh Abu Bakar bahwa orang-orang Arab di seluruh jazirah ini tidak akan bisa
menerima kalau kemudian yang memimpin umat ini bukan dari kalangan Quraisy. Dan itu kemudian ya menjadi titik awal, kemudian ya peristiwanya sebenarnya panjang ya. Aslinya sebenarnya Abu Bakar itu menyuruh umat untuk membaiat antara Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah. Ya. Namun didahului sama Umar, angkat tangan Abu Bakar As-Siddiq. Aslinya Abu Bakar mau ngasih di antara dua itu, bahkan lebih cenderung kepada Umar sebenarnya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Ini untuk mengcounter juga pemikiran sebagian orang-orang Syiah ini, atau orang-orang Syiah yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq ini nafsu jabatan. Kalau nafsu jabatan, tidak perlu dia jauh-jauh dari masjid. Karena memang Rasulullah memang sudah menyuruhnya dia. Jadi Abu Bakar merasa bukan tanggung jawab, bukan satu perintah gitu untuk memimpin itu. Dan kemudian juga ketika peristiwa di Banu Sa'idah juga Abu Bakar As-Siddiq tidak meliding untuk supaya dia yang diangkat. Umar bin Khattab sampai Umar kaget kan ketika namanya disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Jadi ya itu nanti kita akan bahas, mudah-mudahan sampai ke situ. Sebenarnya nggak loncat-loncat ya, karena kita masih di tahun pertama kenabian, tahun pertama kenabian. Jadi, nggak apa-apa karena tadi kita lagi bahas Bunda Aisyah, jadi wajar juga ada pertanyaan itu. Dan alhamdulillah sudah dibantu sama Pak Darmawan tadi untuk mengingatkan kepada kita. Tapi mungkin jangan diterusin ya. Nanti kita bahas sesuai dengan waktunya saja. Nanti bagaimana pergeseran Abu Bakar ke Umar juga ada pembahasannya dari Umar ke Utsman, dari Utsman ke Ali radhiyallahu anhum. Dan Ali juga tidak pernah sekalipun mengungkapkan kekesalannya atas Abu Bakar As-Siddiq maupun Umar bin Khattab sampai kepada Utsman bin Affan. Itu, insyaallah. Gimana Pak Budi? Lanjut. Kalau boleh mungkin sekitar 15 menit lagi boleh Ustaz? Boleh. Antum di sana masih aman? Insya Allah masih ada waktu sebelum sholat maghrib. Kita lanjut ke pertanyaan Kapten Yuda mungkin. Tafadhal Kapten Yuda. Ya. Gimana? Nah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Haga Sofian yang ditanya ini, Anda dugaannya begitu. Enggak lah Ustaz. Itu masih belum kepikir nanti. Ikut pembahasannya Ustadz dulu. Itu. Ya. Sesuai topik Ustadz tadi saya tadi belum mungkin ketinggalan. Tadi pertama kali sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kapan? Itu Ustadz. Terus kemudian itu terkait bukankah sholat itu juga sudah pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya? Sebagaimana ini yang saya tahu. Mohon maaf ini yang saya tahu kalau salah. Karena seperti Nabi Isa juga yang saya pernah dengar, enggak tahu itu di kitab Injil atau apa, pada saat debat itu juga sudah menceritakan kira-kira bagaimana cara sholat seperti sujud, ruku dan sebagainya. Dan juga sering dikisahkan juga ketika Ibunda Maryam juga beribadah sholat, Nabi Zakaria juga sholat seperti itu. Apakah kisah-kisah seperti itu Rasulullah sudah pernah tahu sebelum dari masa kenabian? Itu yang pertama. Artinya kalau Rasulullah tahu dan itu adalah masih dalam satu garis ilmu tauhid dari yang dibawa Nabi Ibrahim, menurut pandangan saya Rasulullah sudah tahu bagaimana cara sholat. Itu yang pertama, karena terkait dengan nabi-nabi yang terdahulu. Terus mungkin sama juga yang kedua adalah apakah Rasulullah sebelum Al-Quran turun itu sudah mengenal kisah-kisah Nabi itu secara detail. Mungkin kalau seperti kita mungkin cerita dongeng gitu mungkin pernah dengar, mungkin bisa saja dengar, tapi apakah kisah-kisah Nabi itu sudah Rasulullah ketahui sebelum ayat Al-Quran turun seperti yang disebutkan misalnya di dalam surat Ibrahim, surat Maryam dan sebagainya dengan tentang kisah-kisah Nabi yang sebelumnya, Nabi Musa misalnya, seperti itu. Jadi itu pertanyaannya Ustadz. Di tahun pertama kenabian lah gitu intinya. Gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, bahwasanya nabi-nabi
dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah nabi-nabi Allah, kemudian membawa risalah Islam, kemudian juga diperintahkan untuk beribadah dengan ketentuan-ketentuan Allah pada masa itu, dan juga kemudian yang mereka sampaikan adalah risalah tauhid, yaitu semua sudah clear ya, sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah manasik atau tuntunan ibadah mereka itu diketahui oleh Nabi. Nah, ini yang bisa disimpulkan tidak. Karena Rasulullah SAW ketika berada di Gua Hiro dalam beberapa bulan yang lalu pembahasan kita, itu terminologi yang digunakan itu bukan sholat. Padahal itu momen paling bagus di mana Rasulullah sendirian sedang dikondisikan Allah, bahasanya itu, wahabbaballahu, Allah buat Nabi itu mencintai pada waktu itu, wahabbaballahu ta'ala ilaihi khalwata falam yakun syai'un ahabba ilaihi min an yakhluwa wahdah. Jadi salah satu isyarat dan salah satu tanda-tanda awal kenabian itu adalah Rasulullah dibuat Allah suka dengan berkhalwat. Dia menyendiri, dan kemudian Rasulullah menyendirinya itu nggak langsung ke Gua Hira, memang suka dengan kesendirian, memikirkan tentang kehidupan dan arti kehidupan. Baru kemudian tidak ada lah yang lebih disukai oleh Nabi sesuatu hal daripada berkhalwat sendiri. Baru kemudian Rasulullah mencari tempat yang menyendiri paling bagus, ya diantaranya di Gua Hira. Dan itu beberapa kali dilakukan sebelum turunnya Jibril, atau Jibril turun membawa Al-Qur'an ayat pertama itu. Ya. Jadi jawabannya tidak, Rasulullah tidak mengenal sholatnya bagaimana para nabi sebelum itu. Karena memang ketika Rasulullah hidup, yang tersisa dari millah Ibrahim ya hanya beberapa hal saja, tidak seluruhnya. Bahwa misalnya yang membuat Ka'bah, yang mendirikan Ka'bah, memerintahkan semua, yang menghancurkan pasukan gajah, ini kan yang berkaitan dengan masa-masa kelahiran Nabi, itu Allah Subhanahu wa taala mereka tahu, dan ini Tuhannya Nabiullah Ibrahim. Namun manasiknya atau aturannya, peribadatannya, sholatnya wabil khusus tidak ada. Karena kalau sudah ada pasti sudah digambarkan bagaimana Rasulullah melaksanakan itu semua. Dan kita juga tidak mendapatkan keterangan yang sahih tentang bagaimana sholatnya para nabi sebelum itu. Ya. Jadi ketika Rasulullah nanti Isra dulu sebelum Mi'raj, itu subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu barulah salat yang seperti kita ketahui. Karena kan sebelum Isra Mi'raj sudah ada salat, sudah lengkap, kalau gerakannya sudah lengkap. Yang belum lengkap dan sempurna atau yang nantinya akan dilengkapi ketika Mi'raj itu adalah jumlah rakaatnya dan waktu-waktunya saja. Jumlah rakaatnya. Ya, jadi gerakannya sudah tuntas, sudah selesai. Ketika Jibril alaihissalam mengajari. Rasulullah ketika baru diajari, tadi dari secara bahasa, ya Rasulullah baru kali itu melihat wudu. Dan baru kali itu melihat gerakan-gerakan itu. Jadi tidak ada reference kepada peristiwa sebelumnya. Tidak ada reference. Kemudian di dalam Al-Quran menyebutkan kisah-kisah Nabi sebelumnya, itu adalah bagian dari pendidikan atau Allah ingin turunkan ibrah kepada Nabi Muhammad SAW di samping wahyunya itu sendiri mengenai kisah-kisah. Dan tidak ada kisah itu mengajari bagaimana mereka beribadat. Hanya dikatakan saja bahwa mereka salat, bahwa mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Al-Quran bercerita tentang nabi-nabi sebelum Rasulullah, yang diambil ibrahnya, bukan tata cara ibadahnya. Pernah sekali waktu, salah satu hadisnya itu, pernah sekali waktu Umar bin Khattab berpapasan atau dilihat oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, apa yang engkau pegang itu, apa yang engkau baca? Karena kan sebagian sahabat Nabi bisa membaca. Kata Umar bin Khattab waktu itu mengatakan bahwa ini adalah Taurat. Rasulullah bertanya, kenapa dibaca? Untuk mengetahui ibadah mereka, ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau Musa alaihissalam masih hidup atau hidup sekarang ini, dia tidak ada pilihan kecuali ikut kepada
syariatku. Maksudnya syariat yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya Nabi Musa ujuk-ujuk misalnya hidup di zaman itu, maka dia akan sholat sebagaimana sholatnya Nabi, bukan sholat sebagaimana sholat waktu di zaman dia jadi Nabi yang Allah perintahkan untuknya. Jadi dari situ kita mengetahui bahwa yang penting untuk kita ketahui, kenapa Al-Quran itu menceritakan tentang nabi-nabi sebelumnya adalah kesinambungan dari wahyu, ya, dan kesinambungan dari al-Islam itu sendiri, dan yang kedua ibrohnya. Jadi tidak pernah ada perintah untuk mengetahui bagaimana sholatnya nabi-nabi sebelum ini. Bahkan syariatnya pun tidak disinggung, ya, tidak disinggung sama sekali. Hanya ibroh, bahwa dulu nabinya itu orang yang soleh, bahwa nabi itu orang yang sabar, bahwa nabi itu menghadapi orang-orang durjana, bahwasanya mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fokusnya di situ. Kalaupun misalnya dongeng-dongeng atau kisah-kisah, maka yang pernah sampai ke Mekah itu kan hanya 2 nabi saja. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Plus kalau mau dimasukkan Nabiullah Adam ketika dalam pencariannya untuk bertemu dengan Siti Hawa. Kalau nabi-nabi yang lain itu tidak pernah sampai ke sana, hanya ajarannya saja. Seperti orang Yahudi, orang Nasrani sampai ke situ. Jadi memang kalau diceritakan, ada nggak dongeng-dongengnya? Ya mungkin nggak sampai kepada Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala baru mengisahkannya di dalam Al-Qur'an setelah itu. Begitu mungkin jawaban dari saya. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Afan, Pak Yakub. Ada lagi nggak yang di grup chat? Sudah ya? Yang di chat. Pak Ruli tadi mau menyambung pertanyaan dari Pak Mukhlis. Oke, boleh. Iya, tadi mungkin Anda pernah baca itu di Asbabul Nuzulnya dari buku Al-Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Mungkin yang dimaksud Suyuti, ya. Apakah yang dimaksud mengolok-olok itu di sini dibilang Al-Hakim meriwayatkan daripada Zaid bin Arqam, dia berkata Rasulullah SAW berdiam diri selama beberapa hari. Selama itu Jibril tidak turun kepadanya membawa wahyu. Maka datanglah Ummu Jamil, istri kepada Abu Lahab, seraya berkata, menurut aku sahabatmu itu, dalam kurung Jibril, telah meninggalkanmu dan marah kepadamu. Maka pada saat itu Allah menurunkan ayat-ayat itu. Atau mungkin ini yang dimaksud Pak Mukhlis tadi mengolok-olok. Gitu. Olok tadi ya. Ya karena Ummu Jamil dan Abu Lahab ini kan masih keluarga Nabi. Masih ya bukan keluarga langsung. Iya keluarga sih. Abu Lahab itu kan masih dari kalangan Bani Hashim. Jadi kisah-kisah ini mungkin masih artinya Rasulullah baru menyampaikan dari risalah ini kepada sebagian orang saja. Kepada sebagian orang saja di dalam keluarganya. Dan kontak waktu itu olok-olokan Ummu Jamil dan Abu Lahab ini nanti naik itu ketika Rasulullah SAW ketika mereka menceraikan, memerintahkan anak-anaknya untuk menceraikan anak-anak Rasulullah. Apa itu Abu Jahal ya? Enggak, Abu Lahab itu. Jadi Abu Lahab itu punya 2 anak laki-laki dinikahkan kepada kedua anak perempuan Nabi SAW. Namun karena mereka hasad dan dengki dan tak mau ikut kepada Islam diajak, maka mereka menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan kedua anak Nabi dalam rangka menghina Rasul. Namun justru Allah lagi menyelamatkan kedua anak Nabi itu dari keluarga yang buruk tadi. Tapi coba saya catat lagi deh. Mungkin saja saya miss di situ. Seingat saya memang Rasulullah ketika surah Ad-Duha itu belum menyampaikan dakwah. Jadi mustahil ada yang mengolok-olok. Tapi kalau Ummu Jamil di situ berkisah sebagaimana itu, nanti saya perlu cek lagi di Asbabun Nuzul Imam As-Suyuti ya. Nanti sahabat saya cek. Ada itu kitabnya. Suyuti. Sekolah khair, Masya Allah nih. Serasa kita dibawa ke zaman waktu itu, Ustaz. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa
merasakan gembiranya sahabat gitu ya, sedihnya Nabi gitu ya. Jarang-jarang kan kita merasakan itu, karena biasanya kan kita sebagian diskusi kita ini memang biasanya mengarah kepada fikih, biasanya kan langsung kepada hukum gitu ya. Hukum sholat, hukum apa boleh nggak sholat sambil nangis tuh kan jadi fikih kan pembahasannya. Tapi ketika tangisan Rasulullah, sedihnya Nabi itu kapan aja gitu. Kapan Rasulullah pernah nangis? Ada, saya pernah lihat kitabnya itu. Saat-saat di mana baginda nangis. Itu dirunut sama mereka. Jadi hadis-hadis Rasulullah nangis itu kapan aja. Menarik juga gitu. Cuma saya waktu itu kok nggak beli gitu ya. Ada itu kumpulan saat-saat Rasulullah bersedih. Tapi tentu saja bersedihnya ini bukan kayak orang yang bersedih sekarang. Karena Rasulullah itu kalau bersedih, ya saatan-saatan, sesaat, tidak berkelamaan. Tapi saya catat menarik ini, nanti coba saya telusuri. Mudah-mudahan pertemuan berikut kita kalau ada hal yang baru nanti bisa saya ceritakan. Terima kasih kepada Bapak semuanya. Oke, nanti Pak Ruli kalau lagi ke Jakarta bisa silaturahim dengan Ustadz Agung. Sama-sama penyuka bersepeda ini sepertinya. harus diagendakan. Oh, ini ada yang barusan join ini Pak Bambang Heru, itu barusan tahun berapa? 2 tahun yang lalu bersepeda dari Merak ke Jogja tuh. Masya Allah. Ini sesepuh kita baru join nih Pak. Silakan mengenalkan Pak Heru. Salam Pak Bambang Heru. Itu. Cari itu kalau dari Merak ke Jogja mah nyerah saya. Ya, saya cuma muter-muter hutan UI aja. Sepertinya Pak Bambang Heru terputus ya? Ya, iya. Ini banyak, ini sampai 2 halaman, 2 layar. Banyak juga. Oke, pertanyaan pamungkas, satu lagi mungkin sebelum kita tutup. Tadi sepertinya Pak Bambang Heru mau bertanya, tapi beliau terputus sepertinya. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup kajian hari ini, Ustaz. Baik, insya Allah Pak Budi. Mohon berkenan untuk menutup dengan doa, Ustaz. Baiklah, mari bersama-sama kita buka doa ini dengan Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan tayyiban mubarakan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadim wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min fitnati adzabil qabri wa min fitnati adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semua. Wa iyyakum. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kajian selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Keluarga.
Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya, jazakallah. Afwan. Salam. Saya izin dulu. Ya, Ustaz. Makasih Pak Budi udah nge-save teman-teman saya dari Kuwait nih. Alhamdulillah senang bisa hostnya Pak Frizal, alhamdulillah. Okay. Yang nge-save tugasnya Pak Frizal. Jazakallah khair sudah forward undangannya ke teman-teman Kuwait. Pak Friza ini yang ngalahin Pak Wahyono ya. Dia dua kali dikalahin di Oman dan di Azerbaijan. Saya suka nggak kadang-kadang kalau menang saya nggak ingat. Kalau kalah saya ingat. Pak Wahyono. Pendiri. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Darmawan. Pak Budi, terima kasih sama bapak-bapak sekalian. Sekarang mau pamit dulu. Ketemu lagi insyaallah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yono suaranya dong. Siapa itu Pak Kapten Yuda? Siap. Mana Mas? Nah itu Pak Freddy kok ada penampakan apa itu di belakang? Ya sudah azan, pamit juga nih. Assalamualaikum. Ya, pamit semuanya. Jazakumullah khair. Salam jazakumullah. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Om Friza. Jazakallah khairan. Jazakallah. Izin pamit ya. Oke.